Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya Edward Jumahu, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Langkerempong. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Willy, guru mata pelajaran PKN SMA Negeri 1 Langkerempong. Selamat pagi Pak Willy, apa kabar? Ya, selamat pagi Pak Edo, kabarnya baik-baik dan bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi. Bagaimana kabar ini, Bapak? Ya, kabar saya hari ini Pak Edo senang dan bahagia sekali ketemu dengan Pak Edo sebagai calon guru penggerak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy. Mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini. Kira-kira apa yang ingin Anda capai dalam pembelajaran PPKN nanti? Ya, terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran saya dengan materi pokoknya adalah membedah kasus pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Kemudian yang mau dicapai atau dengan kata lain tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mengetahui tentang apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban mereka sebagai warga negara. Kemudian ini dikaitkan dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua adalah agar siswa bisa membedah juga kasus-kasus pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Itu menjadi tujuan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy atas pemaparan tujuan pembelajaran yang dicapai untuk pagi ini. Ya, kira-kira area pengembangan apa yang ingin Anda capai dalam pembelajaran ini? Terkait area pengembangannya nanti, Pak Edu, adalah yang pertama adalah siswa mesti memahami dulu apa substansi dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian itu dihubungkan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Dari situ, ketika mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban, maka mereka pasti bisa mengetahui sudah, oh ada kasus-kasus yang melanggar tentang hak dan kewajiban warga negara. Tetapi pada awalnya mereka sudah memahami substansi haknya dan kewajibannya mereka sebagai warga negara. Oke, berarti berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang terkandung dalam hak dan kewajiban seseorang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Willy. Kira-kira apa ada hal khusus yang Anda Bapak sampaikan untuk kebutuhan dari siswa itu sendiri? Ya, terkait dengan hak dan kewajiban ini Pak Edu, kalau berbicara secara garis besarnya adalah peserta didik juga dia sebagai warga negara, sehingga dia harus menyadari akan hak dan kewajibannya. Dalam konteks itu dia juga sebagai peserta didik atau siswa. Maka sebagai peserta didik atau siswa, dia mesti menyadari tentang apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya di sekolah. Karena berbicara tentang hak dan kewajiban ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika siswa benar-benar menyadari itu hak dan kewajiban, saya yakin bahwa masalah
atau konflik tentang hak dan kewajiban di sekolah itu mungkin tidak ada. Tetapi yang penting mereka tahu dulu menempatkan diri apa haknya dan apa yang menjadi kewajiban. Oke, terima kasih Bang Willy atas penjelasannya. Mungkin ini yang terakhir. Saya rasa kita sudah membahas semua yang perlu kita bahas. Saya sangat menghargai waktu dan persiapan yang Bapak lakukan untuk percakapan ini. Mungkin ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita akhiri diskusi ini, Pak. Terima kasih Pak Edu. Yang saya ingin tambahkan sedikit bahwa dalam proses pembelajaran terkait dengan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara ini, saya membuat video. Video ini sebagai bentuk pendekatan dengan problem based learning, di mana siswa disuguhkan dengan video, dengan tayangan. Itu adalah sebuah kasus. Kemudian kasus itu dibedah oleh siswa, kemudian mana yang mengingkari hak, mana yang mengingkari kewajiban. Artinya Pak Edu, bahwa ketika video ditayangkan, anak-anak sudah bisa memahami, oh ini kasus yang mengingkari terhadap hak dia sebagai warga negara maupun peserta didik, dan juga ini kewajiban yang sudah diingkari dalam konteks sebagai warga negara dan sebagai peserta didik. Oke, terima kasih atas usaha dan kerja Bapak. Tentunya ini untuk demi kebaikan anak didik kita. Ya. Saya yakin Bapak akan melakukan dengan sangat baik. Marilah kita untuk mencari yang terbaik dan mendukung pembelajaran siswa sampai nanti di kelas, ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Edu. Ini sangat positif sekali, inspiratif, apalagi Pak Edu sebagai calon guru penggerak. Saya berharap bergerak dan munculkan yang positif guna meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih banyak Pak Edu. Terima kasih. Boleh Bapak menyapa? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sekalian, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran kita hari ini, Pak minta satu orang memimpin kita dalam doa. Kita berdiri. Bisa sesuatunya. Satu orang. Itu kelas mana? Wakilnya ada? Ya, wakil di mana? Alasan? Ada alasannya? Izin ya? Silakan anak-anak sekalian menutup mata. Pejamkan mata. Kalau sudah pejamkan mata, mulai perlahan-lahan membuang semua pikiran yang mengganggu, pelan-pelan. Kita perlakukan itu perlahan-lahan. Selesai. Silakan. Ya, coba. Jangan melupakan kejadian yang berada yang terjadi sebelumnya, dan saya benar-benar merasakan bahwa diri saya sekarang berada di tempat ini sedang melaksanakan proses pembelajaran bersama dengan teman-teman. Oke, terima kasih kepada Pak. Jadi kita dengan tadi pemberian bahwa pada hari ini sekalian, pembelajaran kita adalah
tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Negara tersebut baik dalam konteks wewenang maupun kekuasaan. Sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus diwajibkan dilakukan oleh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi, oke, terima kasih. Jadi dari dua pendapat ini sudah mengakomodir tentang substansi dari hak dan kewajiban itu sendiri ya. Nanti Pak tegaskan lebih lanjut. Dan saat ini sekalian, tujuan pembelajaran yang kita mau capai adalah agar anak-anak atau peserta didik bisa memahami hak dan kewajiban dalam konteks sebagai peserta didik yang dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, tujuannya supaya sekalian bisa mengetahui apa haknya sekalian dan apa juga kewajiban sekalian di sekolah. Dan lebih besarnya adalah sebagai warga negara, lalu itu dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, Pak bisa jelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban yang sekalian. Dari dua pendapat tadi, jadi hak adalah kewenangan yang dilakukan oleh seseorang, kewenangan atau keleluasan yang dilakukan oleh seseorang. Sederhananya begini, hak. Ketika mau istirahat, ada yang keluar kelas, pergi ke kantin. Ada juga yang tidak mau, dia berada dalam kelas. Itu namanya hak. Adalah kewenangan yang ada pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau dia tidak mau ke sana, itu haknya dia. Dia berada dalam kelas, ketika istirahat, dia dalam kelas, ada yang lain ke kantin. Itulah hak. Keleluasan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah asalnya apa? Wajib itu berarti sesuatu yang mesti atau harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti dia punya sanksi. Jadi antara hak dan kewajiban ini dua hal yang dilakukan secara seimbang. Kita jangan menuntut hak, lalu kewajiban kita tidak laksanakan. Lalu yang kedua, kita laksanakan kewajiban, kita juga menuntut hak kalau kita sudah laksanakan. Sehingga antara hak dan kewajiban sebuah hal yang seimbang dan lakukan. Diilustrasikan sebagai sebuah mata buah. Tidak mempunyai sisi yang sama dan keseimbangan itu dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam konteks kita sebagai peserta didik ada hak dan kewajiban yang kita laksanakan di sekolah. Dalam konteks kita sebagai warga negara ada hak dan kewajiban yang kita laksanakan, dan itu akan dihubungkan dengan dasar negara kita atau ideologi kita, Pancasila. Ada hak dan kewajiban di sila satu, hak dan kewajiban di sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam videonya Dodi kemana sih?
Iya. Emang kenapa dia? Dia bikin lagi. Kenapa? Jadi gini ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat tadi? Nah aku siaran. Bisa juga tidak? Kamu gak lihat? Kamu yang jelasin. Rizal, lepas kasetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi ibu jelasin ibu jelasin dari kamu. Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya kali Bu akan. Kita lanjutkan nanti ya, nak. Sekarang boleh istirahat. Ya Bu. Zal, sebelumnya itu tempat sampah. Suara bergerak ke sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah modifikasi. Sekarang kalian menjelaskan tentang adolannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak. Loh, ini memang kamu. Siapa yang belum intinya? Saya Bu. Lupa. Punya ketinggalan. Besok ya Bu. Nak Cerin? Oh, iya, Bu, ada apa? Saya mau tanya. Tanya tentang apa ya? Selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang dilihat, Rizal memang sering ditegur guru-guru, Bu. Wah, apa kamu pernah kenal teman dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih, kalau di kelas ini gak ada ya, Bu. Tapi dia punya teman di kelas sebelah. Ya udah, terima kasih informasinya ya. Iya, mari Bu. Iya, mama. Jadi gitu ceritanya loh. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu. Iya, habis banget. Coba deh kamu besok ajak ngobrol Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang terdekatnya. Jadi bagus itu. Oke, besok aku bilang Rizal ya. Oke sih. Yaudah yuk, Bu. Ayo. Nih, Rizal, masuk Bu. Oke, men. Mana kamu Rizal? Baik dong. Oh, Rizal, kamu bikin mana? Udah. Lagi nggak nangisnya? Atas aja kamu. Di kelas itu rame. Jadi guru, buang sampah sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu tuh udah dapat takdiran sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja, Rizal. Terus kamu melakukan apa sebagai pelajar? Kewajibanmu itu apa, Rizal? Ini kewajibanmu, Rizal. Ya, kamu benar loh. Selama ini aku cuma menurut aku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku.
lupa bagi LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik. Pada kelompok 1, kelompok 2. Sebentar dulu, anak sekalian, boleh. Setelah itu sebentar kita presentasi, kemudian saling menanggapi, terakhir kita buat kesimpulan dan beri penguatan. Oke? Siapa? Silakan kerja. Pak, beri waktu. Ini kurang lebih 10 menit. Makanya, kalau belum jelasin, itu dengarkan. Jadi pertanyaan pertama, sebutkan pelanggaran kewajiban dan pelanggaran hak yang ada dalam video tersebut. Nah, yang kami temukan pelanggaran kewajibannya yang pertama, tidak mengerjakan tugas, tidak menghargai komandan guru, tidak menghadiri peraturan sekolah yang berupa menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan tidak memakai atribut sekolah, yaitu dasi. Yang kedua, pelanggaran hak, tidak mendengarkan pelajaran di mana dia tidak menghargai hak dari negara yang telah diterima berupa pendidikan. Yang kedua, hubungan dari pelanggaran kewajiban dan hak dengan bukti-bukti nilai Pancasila. Dia tidak menghargai satu sama lain di mana yang itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, siswa itu juga tidak memiliki adab dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sehingga juga merupakan pelanggaran terhadap sila kedua. Jadi, di sini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut presentasinya kelompok 2. Jika kami memperkenalkan diri, silakan kami dari kelompok 2. Maksud tujuan kami berdiri di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang saya ditayangkan. Saya berikan kesempatan kepada Tio untuk mempresentasikan hasil tersebut. Jadi yang pertama, pelanggaran hak dari video tersebut adalah tidak memanfaatkan haknya untuk menerima pelajaran dari guru dan juga menyampaikan hak sebagai siswa. Pelanggaran kewajiban dari video tersebut adalah toko pada video tersebut dia tidak tepat waktu ke sekolah, tidak mendengarkan penjelasan dari guru, tidak mengerjakan dan mengikuti tugas, membuang sampah sembarangan, tidak mengenakan atribut sekolah dengan rapi dan lengkap. Nomor 2, hubungan dengan sila-sila Pancasila. Kami menghubungkan pelanggaran hak dan kewajiban dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ditunjukkan oleh sikap tidak menghargai dan ketidaksopanan terhadap guru dan teman. Lalu kami juga menghubungkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ditunjukkan dengan sikap hanya mendapatkan hak tetapi tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, kesimpulan. Dari video yang sudah ditayangkan, kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak dan tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Luar biasa kelompok 2. Lanjut. Dari kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil dari video yang kami tonton. Yang pertama, tentukan pelanggaran tentang hak dan kewajiban dari video tadi. Yang kami ambil di sini adalah hak
pelanggaran hak dan kewajiban dalam konteks belajar. Yang pertama, pelanggaran haknya itu mengganggu kenyamanan pelajar lain dalam konteks KBM, dan dengan itu siswa atau pelajaran lain tidak mendapatkan haknya secara penuh untuk mengikuti KBM. Yang kedua adalah pelanggaran kewajiban dengan tidak mengikuti tata tertib dan peraturan sekolah, di mana hal itu adalah kewajiban siswa sebagai pelajar. Misalnya terlambat datang sekolah, tidak menghargai guru atau teman, tidak belajar dengan sungguh-sungguh, membuang sampah sembarangan, dan tidak mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Nomor 2, hubungkan dengan sila-sila Pancasila pelanggarannya. Sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Pelanggarannya, pelanggaran kewajiban yaitu tidak mengikuti aturan sekolah atau kewajiban di sekolah. Pelanggaran haknya mengabaikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang serius. Sila kedua, tidak mengerjakan tugas dan tidak menghargai teman sekelas, dan juga tidak menghormati hak teman untuk belajar dengan baik. Dan sila ketiga, pelanggaran haknya tidak kompak dalam belajar sehingga bertentangan dengan nilai persatuan, dan juga mengabaikan hak dalam berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Pada sila keempat, tidak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah sehingga tidak mewujudkan nilai yang demokratis. Pada sila kelima, tidak berpartisipasi baik dalam mendapatkan kesempatan untuk belajar. Kesimpulannya, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang telah diatur dalam undang-undang dan harus dijalankan dengan seimbang dan sepenuhnya. Terima kasih. Hak dan kewajiban dari video tadi. Salah satu bentuk pelanggaran hak reklamasi dalam video tersebut adalah ketika tokoh Rizal menyanyi di dalam kelas sembari menggunakan earphone, di mana tindakan Rizal lakukan ini itu membuat suasana kelas menjadi terganggu dan teman-teman tidak bisa mendapatkan suasana kelas yang begitu nyaman, sehingga dapat dikatakan bahwa tokoh Rizal melakukan pelanggaran hak. Dan yang kedua, pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban yang teramati dalam video ini adalah ketika tokoh Rizal tidak menghargai gurunya yang sedang menyampaikan materi, di mana ketika guru menanyakan tentang materi apa yang dijelaskan, tokoh Rizal malah memberikan jawaban-jawaban yang nyeleneh. Dan yang terakhir, tokoh Rizal juga seringkali tidak masuk kelas dan juga sering membuang sampah sembarangan. Nomor 2, hubungkan dengan nilai Pancasila mengenai pelanggarannya. Pelanggaran yang tokoh Rizal lakukan bertolak belakang dengan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan, adil dan beradab. Alasannya, karena perilaku Rizal tidak menjaminkan manusia yang beradab karena melanggar aturan sekolah. Lalu yang ketiga, kesimpulan. Jadi sebagai seorang pelajar serta seorang warga negara, kita tidak hanya saja selalu menuntut akan kita punya hak, kita juga perlu yang namanya melaksanakan hak kita sebagai seorang pelajar dan warga negara. Serta tidak hanya menuntut akan kita punya hak saja dan akan kewajiban, kita juga perlu menghargai hak-hak dari teman-teman kita, seperti menghargai hak asasi manusia ataupun hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Terima kasih. Lanjut ke kelompok 5. Teman-teman di kelompok 5. Mana kelompok 5? Menurut teman-teman, bagaimana seharusnya sekolah menangani pelanggaran kewajiban siswa agar tetap adil dan seimbang? Siapa? Bagaimana cara dari sekolah memberikan penanganan terhadap pelanggaran kewajiban sehingga menciptakan keadilan dan keseimbangan di dalam masyarakat? Kesempatannya, kami dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan. Berdasarkan pendengaran yang kami latih dari kepada kelompok 3 sudah menjelaskan Relax ya. butir-butir Pancasila yang telah dijelaskan dan dihubungkan oleh tidak dipercayakan. Jadi dari kelompok 3 sudah menjelaskan beberapa butir Pancasila, mulai dari Pancasila yang pertama sampai kelima. Namun setelah kami mendengarkan bersama, kita tidak menjelaskan secara terperinci dan juga secara detail mengenai sila-sila tersebut. Kira-kira dari sila pertama itu hubungannya sama sila kedua, begitu pun sila selanjutnya. Kami minta pertanggungjawaban dari kelompok 3 untuk menjelaskan secara detail tentang pelanggaran. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab sebagai perwakilan dari kelompok 5.
tadi dipertanyakan bagaimana langkah yang diambil sekolah supaya terciptanya keseimbangan. Seperti yang kita tahu, setiap sekolah itu punya aturan yang berbeda. Bukan berarti karena satu saja dia punya pimpinan dari milik negara, maksudnya pemimpin negara, bukan berarti di setiap sekolah itu peraturannya sama. Nah, kalau peraturannya sudah berbeda, berarti sanksi yang dikeluarkan setiap sekolah itu juga sudah pasti berbeda. Di sini saya mengambil contoh SMA 1 kita ini, dan saya pribadi sebagai seorang anggota OSIS, saya tahu bagaimana kami memberlakukan sanksi bersama guru-guru kesiswaan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Hak dan kewajiban itu sudah pasti harus seimbang ya. Nah, di sini kan siswa SMA 1 punya hak untuk datang ke sekolah dan mendapatkan materi. Tetapi kewajibannya mereka harus mengikuti setiap peraturan yang sudah sekolah keluarkan, seperti yang kita sudah dapatkan kemarin sekitar 12 halaman. Poin yang masih saya ingat itu dengan jelas, warga sekolah terlebih siswa SMA Negeri 1 Langke Rembang itu diwajibkan memakai sepatu hitam polos. Jika kedapatan memakai sepatu hitam tetapi talinya putih, itu diberikan sanksi. Seperti yang Pak Willy sudah jelaskan tadi, kewajiban itu jika tidak dilakukan, dia memiliki sanksinya tersendiri. Seperti yang SMA 1 punya itu, kita wajib pakai sepatu hitam, tetapi jika tidak, dia punya sanksi. Sanksi yang diberikan oleh sekolah itu, seperti yang pernah saya lihat itu, menggunting tali sepatu sebelahnya. Siswa pasti akan kesulitan untuk pulang, maksudnya apabila dia berjalan kaki akan kesulitan untuk pulang karena sepatunya sebelahnya akan terlihat longgar. Jadi di sini itu memberikan efek jerah dan itu memberikan kesetaraan karena sudah mendapatkan hukuman, di esok harinya dia tidak ingin melakukan itu lagi. Jadi dia punya hak sudah terpenuhi dan kewajibannya dia untuk mengikuti aturan itu sudah bisa dilakukan. Silakan bagaimana kelompok 3 dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 5. Baik teman-teman kelompok 5, bukan yang akan menanggapi jawaban dari teman-teman kelompok 5. Jadi baik punya jawaban, kami rasa tadi jawaban yang diberikan dari kelompok 5 terhadap kelompok 3 jadi belum sepenuhnya sempurna atau belum sepenuhnya lengkap. Jadi bagaimana kalau pelanggaran dalam sikap dan perilaku? Jadi bagaimana kalau misalnya sikap seperti membuang sampah sembarangan? Bagaimana atau membuang sampah sembarangan atau kita berkata kasar seperti yang kita biasa omong, maki-maki teman? Bagaimana cara sekolah menangani itu? Silakan bisa mengerti ya. Kami minta maaf juga atas ketidaksempurnaan jawaban yang pertama. Tetapi sebenarnya kalau untuk yang karena mungkin kita punya ini kan berbasis negeri, beda dengan yang berbasis agama. Maksudnya swasta yang dengan maksudnya pokoknya lebih gimana dari nama yang kita sudah tahu itu di dalamnya punya Identitas tadi saya mendengar teman bilang kalau ini dari segi kalau pelanggarannya itu kata-kata kasar. Seperti kurikulum yang sedang kita jalankan ini, kurikulum Merdeka yang lebih mementingkan kita punya perilaku. Sebenarnya itu tergantung dari pribadi. Sekolah itu tidak bisa mengontrol setiap siswanya sendiri. Itu sebenarnya tidak bisa dikasih hukuman yang lebih bagaimana ya, memberikan efek jerah yang seperti yang teman-teman minta. Karena setiap orang itu punya sifat mungkin kekebalan terhadap aturan, kekebalan yang mungkin juga biasa terbiasa tuh Pak. Bisa karena terbiasa itu. Makanya susah untuk dihilangkan. Jadi kalau hukumannya itu paling seperti yang mungkin sudah pernah dijalankan itu berbicara terhadap pribadi itu sendiri. Minta maaf, bisa didengarkan terlebih dahulu teman. Misalnya, sederhana, kalau anak-anak membuang sampah sembarangan, solusi dari sekolah bagaimana?
orang yang berkata kasar atau tidak beretika, solusi dari sekolah bagaimana? Singkat seperti itu sebenarnya. Kalau untuk Oke, lanjut. kalau untuk yang berkata kasar itu seperti yang saya bilang tadi, konseling yang memberitahukan kalau kita itu seharusnya di sekolah itu bisa lebih sopan gitu. Konseling itu juga sepertinya bisa diadakan oleh sekolah di saat pelajaran agama itu kan sudah bisa minta bantuan guru agamanya toh. Dan terus kalau untuk yang membuang sampah itu seharusnya itu yang dilakukan sekolah itu pasti punya sanksi tersendiri. Seperti yang hampir pernah dijalankan kemarin itu, kalau kelas, misalnya kelas atau siswa yang tidak membuang sampah itu, dia punya nama kelas akan dibacakan di depan. Jadi kan yang malu itu kan satu kelas, bukan cuma satu orang. Ya, lebih sederhananya seperti yang sudah kita saksikan di video, gurunya ini melakukan pendekatan dulu terhadap temannya. Lalu temannya itu membujuk si tokoh Rizal ini. Itu bisa menjadi salah satu cara sekolah untuk menanggapi tokoh siswa yang menyalahgunakan hak dan kewajiban. Ini tidak ditujukan untuk kelompok secara spesifik, tapi teman-teman bisa apa istilahnya ya? Misalnya ada kelompok 2 yang mau jawab atau kelompok 3 yang jawab, pokoknya ini bebas dari teman-teman. Jadi kita tidak terjebak negatif. Artinya pertanyaan ditujukan untuk semua kelompok. Iya, Pak. Itu singkatnya seperti itu. Jadi pendapat mengenai sanksi bagi pelanggaran jam masuk sekolah dengan memulangkan siswa atau siswi tersebut. Apakah sanksi tersebut dinilai efektif? Karena ada beberapa yang terlambat bukan karena kesengajaan, kayak misalnya bannya bocor atau kendaraan mogok atau yang dari rumah yang jauh itu tidak mendapat demo. Nah, jadi apakah sanksi dengan memulangkan siswa yang terlambat itu efektif dan bagaimana cara agar dia tetap mendapatkan haknya dengan keterlambatan yang tidak disengaja itu? Terima kasih. Untuk memberikan solusi tadi mengenai bagaimana jika siswa yang terlambat itu diberi hukuman atau solusi yang tepat untuk mereka. Jadi seperti yang kalian saya bilang, jadi kita manusia yang sempurna, jadi kami minta maaf jika apa yang mereka itu kurang sempurna. Jadi di sini tadi kami membagi dua konteks di mana siswa yang terlambat ini ada yang dilakukan secara kesengajaan maupun dilakukan secara tidak sengaja. Jadi menurut kami seperti kita lakukan bersama kemarin, kita sudah memberikan kesepakatan kelas bagaimana jika siswa yang terlambat dan tidak terlambat, dan semua kelas sudah sepakat jika menurut kami sebagai juga guru semuanya, menurut kami itu hanya cukup memberikan bukti di mana bukti yang kami berikan itu, apalagi sekarang kan teknologi sudah berkembang, jadi menggunakan gadget di mana itu siswa yang terlambat memberikan bukti apakah dia betul-betul terlambat. Dengan begitu siswa akan mendapatkan informasi yang jelas mengenai di mana siswa yang melakukan keterlambatan secara sengaja dan tidak sengaja. Ya, terima kasih banyak. Oke. Kelompok 2 harus dibuktikan dengan dokumentasi. Misalnya di foto ketika ban motornya pecah atau motornya mogok atau demo macet, foto, lalu hasil foto itu bawa ke siswa, itu menjadi sebuah bahan pertimbangan. Mungkin ini juga satu solusi ya. Bisa. Atau bagaimana? Pak minta satu orang memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini dengan video yang sudah ditayangkan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari materi hari ini bahwa di mana kita sebagai seorang siswa itu wajib melaksanakan hak dan kewajiban kita. Terima kasih. Simpulkan bahwa
setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, dan hak dan kewajiban itu harus dijalankan sama dan seimbang, sehingga dalam suatu negara yang terjadi hal-hal yang di luar kendali atau masih dalam nilai-nilai Pancasila. Oke. Seperti yang bilang juga bahwa kita sebagai warga negara itu wajib untuk melakukan hak dan kewajiban. Namun kita tidak boleh lupakan bahwa kita ini hidup bersama-sama. Menjadi kita wajib juga untuk bagaimana kita menghargai hak-hak dari orang lain seperti hak asasi manusia ataupun hak untuk melakukan pendidikan yang layak. Kita tidak boleh lupa bahwa selain diri kita yang ada di sini, ada juga orang lain yang ingin mendapatkan haknya juga. Terima kasih. Kesimpulan, Pak sekarang memberikan penguatan dengan materi. Tepuk tangan untuk Pak dulu. Oke, jadi materi kita ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Lalu itu dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekalian bahwa kita sebagai warga negara itu adalah orang yang sah mendukung menjadi warga negara. Jadi anak sekalian sudah termasuk warga negara. Jadi selain sebagai siswa, anak sekalian juga sebagai warga negara, juga sebagai warga negara. Maka sebagai warga negara dia mempunyai hak dan dia juga mempunyai kewajiban. Dan hak sebagai warga negara dan kewajiban warga negara itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasal. Selain itu juga hak dan kewajiban kita juga ada dalam ideologi kita. Hal ini melekat dalam diri kita. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya hak dan kewajiban? Cara melaksanakannya adalah berjalan secara seimbang. Kita punya hak, orang lain juga punya hak. Kita punya kewajiban, orang lain juga punya kewajiban. Maka setiap kita berhimpit dengan kewajiban dan berhimpit juga dengan hak orang lain. Supaya dilaksanakan hak dan kewajiban itu berjalan dengan seimbang, maka butuh kesadaran kita. Kesadaran sebagai peserta didik dan kesadaran sebagai warga negara. Apa tujuannya? Supaya karena kalau hanya kita menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, itu akan menimbulkan konflik. Masalah sederhana. Contoh, kita sekalian di sekolah ini punya hak dan kewajiban, ya toh? Iya, Pak. Seperti yang ada di video tadi. Ada yang jawab seru, ada yang menjawab senang, ya toh? Ada yang menjawab bahagia. Apa tanya pikirannya? Kenapa bahagia? Karena topik 3 dulu. Mereka bilang bahagia karena benar-benar termotivasi dengan materi hari ini. Mari kita tepuk tangan dulu. Terima kasih atas hari ini sekalian. Setelah kita merefleksi tadi proses pembelajaran hari ini, ada yang menyatakan ada bahagia, ada yang menyatakan senang, ya toh, termotivasi, kemudian seru, mungkin serunya karena kita saling kerja, kemudian sekalian tugas nanti kita ke depan, pabrik tugas untuk pembelajaran atau pertemuan berikutnya adalah sebutkan hak dan kewajiban warga negara dalam
Undang-Undang Dasar 1945 sebutkan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Siapa dia? Ditulis di buku tersendiri. Siapa dia? Dia mari kita mengakhiri proses pembelajaran kita ini dengan doa. Selamat siang Bapak Willy, terima kasih telah meluangkan waktu untuk percakapan pasca observasi kita hari ini. Tujuan dari percakapan ini adalah untuk menganalisis hasil data observasi dan memberikan umpan balik dan merencanakan area pengembangan serta rencana aksi pengembangan diri. Seharap kita bisa bekerja sama dengan baik dan saling percaya dalam tahap kegiatan yang akan kita jalani. Bagaimana perasaan Bapak Willy hari ini setelah diobservasi? Terima kasih Pak Edu, selamat siang. Perasaan saya ketika setelah diobservasi bahwa ada rasa bahagia, kemudian ada rasa senang. Mengapa bahagia? Bahwa Pak Edu bisa menggali pikiran saya tentang materi pokok yang saya sampaikan di dalam kelas, dan ini juga melihat area-area pengembangan yang dilakukan. Saya pikir ini sangat inspiratif dan berkualitas. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin saya bisa memaparkan hasil observasi saya tadi di kelas. Yang pertama, pembukaan pembelajaran. Catatan saya ini ada. Jadi guru Bapak sudah memulai pembelajaran dengan sambutan yang ramah dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Untuk penyampaian materi, Bapak sudah menggunakan video untuk menjelaskan tadi video tentang pelanggaran hak dan kewajiban. Ya, mungkin seperti itu. Yang berikut, interaksi dengan siswa. Jadi guru aktif mengajukan pertanyaan, dan siswa juga tampak antusias untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Willy. Jadi di penutupnya saya pikir Bapak Willy sudah merangkum materi atau memberi penguatan, serta memberikan tugas yang relevan untuk dikerjakan anak-anak di rumah. Kira-kira setelah melihat hasil observasi ini, apakah ada sesuatu yang Bapak rasa berbeda yang Bapak harapkan? Terima kasih banyak Pak Edu. Kalau pengharapan yang berbeda, bagi saya mungkin tidak. Karena yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran itu terencana sifatnya. Rencana. Apa tujuannya, area pengembangan yang mau dicapai oleh saya yang membuat rencana, kemudian apa yang alur-alurnya untuk mencapai itu. Dan itu saya sudah laksanakan dengan baik melalui strategi dan pendekatan pembelajarannya. Seperti tadi ada video inspiratif menggugah, kemudian siswa mencermati video itu, dari video itu bisa mereka mengidentifikasi apa pelanggaran hak dan kewajibannya. Kemudian mereka buat diskusi, kemudian mereka saling menanggapi, lalu mereka membuat kesimpulan, lalu saya sebagai guru juga memberikan penguatan. Itu yang saya buat dalam alur-alur proses pembelajaran itu. Oke, baik Bapak.
kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah ada hal dari hasil observasi yang membuat Bapak berpikir ulang tentang rancangan atau metode tadi? Kalau saya Pak Edu, Ya. kembali lagi saya katakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran itu melalui sebuah rencana yang baik. Namun, namanya rencana kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, Ya. khususnya situasi dan kondisi di dalam kelas. Yang saya mau lihat di situ adalah satu, durasi waktu. Ya, itu. Durasi waktu ini itu juga yang sedikitnya membuat kita proses itu tergesa-gesa. Contoh, video ketika ditayangkan itu membutuhkan berapa menit. Kemudian mereka membuat diskusi dalam kelompok, lalu lakukan presentasi, saling menanggapi, kemudian membuat kesimpulan. Itu sangat membutuhkan waktu. Kadang-kadang itu tidak sesuai yang direncanakan oleh kita, kenyataan di kelas berbeda. Itu yang selalu saya alami. Ya, memang. Baik Pak, kita lanjut. Jadi terima kasih atas refleksi Bapak. Sekarang mari kita lihat dengan umpan balik. Saya coba memberikan beberapa umpan balik yang saya amati tadi. Yang pertama, dari kegiatan atau dari rancangan pembelajaran Bapak secara keseluruhan, saya melihat siswa memang antusias ketika presentasi hasil diskusi kelompok. Yang kedua, mungkin umpan balik ini berkaitan dengan waktu tadi seperti yang Bapak sampaikan. Jadi ada pengaturan waktu atau mungkin ada hal-hal lain yang makan waktu sehingga pembelajaran itu jadinya dan molor jadinya. Yang berikut, untuk metode diskusi, memang metode diskusi ini membuka peluang untuk anak bisa bekerja sama dalam kelompok. Tapi yang menjadi persoalannya, ketika dalam kelompok itu dikenal dengan ada juru bicara khususnya, juru bicara khusus. Artinya siswa-siswa yang lain jadinya kelihatannya tidak aktif. Itu kalau menurut saya. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak tentang umpan balik? Apakah Bapak merasa ada sesuatu yang bisa ditingkatkan? Terima kasih banyak Pedro. Dari umpan balik tadi, setelah saya refleksi benar, yang perlu ditingkatkan yang pertama soal manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu ini itu perlu dikaji benar-benar, karena macam kita ini selalu dibatasi dengan roster yang ada, sehingga kadang-kadang tujuan pembelajaran kita baik, tapi kadang-kadang kurang maksimal karena manajemen waktu kurang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu juga menjadi sebuah kendala. Kadang juga begitu Pak, kita sudah memberikan waktu misalnya 10 menit mengerjakan, tapi setelah waktu 10 menit belum Pak, itu juga yang menjadi kendala kita dalam benar seperti itu ya. Benar. Memang itu yang perlu kita pikirkan ke depan. Kira-kira bagaimana mengatasi hal ini. Terus bagaimana Bapak menilai efektivitas strategi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Menilai efektivitas strategi yang dilakukan adalah bahwa metode pembelajaran yang kita buat itu tersinkron dalam alur-alur pembelajaran. Contoh yang saya buat tadi, metodenya adalah problem based learning, lalu ditayangkan kasus dalam bentuk video, kemudian
anak-anak membedah kasus itu, lalu mengidentifikasi kasus itu dalam pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Jadi efektivitas menurut saya bahwa ketika metodenya itu sesuai dengan alur-alur yang dijalankan dalam proses pembelajaran, kemudian sehingga tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, baik Bapak. Berdasarkan diskusi kita sejauh ini, kita bisa mulai merencanakan area pengembangan. Saya ingin mendengarkan pandangan Bapak tentang area yang Bapak rasa perlu dikembangkan lebih lanjut. Pertanyaannya adalah, apa saja area yang menurut Bapak perlu dikembangkan untuk lebih lanjut? Terima kasih banyak Pak Edu. Satu, area pengembangan untuk saya tingkatkan. Satu, video inspiratif itu menjadi hakikat pertama. Karena bagi saya, setelah dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, bahwa video inspiratif ini menggugah keaktifan, menggugah juga motivasi siswa, sehingga kelas itu benar-benar inspiratif. Yang kedua, kelas-kelas itu benar-benar bernuansa positif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini mungkin itu nanti juga saya harus sesuaikan dengan kondisi siswa. Tidak mesti kondisi strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok, semua dilakukan diskusi kelompok. Itu kan tergantung dari situasi dan kondisi dan kemauan dan kebutuhan belajar itu, kebutuhan siswa itu sendiri. Itu baiknya. Jadi yang dikembangkan boleh dikatakan media pembelajaran masih visual lah. Benar itu. Sama mungkin metode pembelajaran. Apa yang Bapak harap bisa Bapak capai dalam pengembangan area tersebut? Terima kasih banyak Pak Edu. Yang saya harapkan terkait dengan pencapaian area pengembangan adalah tujuan pembelajaran itu tercapai. Artinya bahwa seperti saya punya materi tadi tentang kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila, bahwa peserta didik atau siswa menyadari dan mengetahui benar tentang apa yang menjadi haknya mereka dan apa yang menjadi kewajibannya mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai peserta didik. Kemudian hak dan kewajiban itu dikaitkan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Oke, baik Bapak. Berarti yang Bapak harapkan bisa tercapai adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Oke, baik. Mari kita buat rencana aksi pengembangan diri berdasarkan area yang telah kita identifikasi. Yang menjadi pertanyaan saya, langkah-langkah apa saja yang Bapak ambil untuk mengembangkan area tersebut? Terima kasih banyak Pak Edu. Langkah-langkah yang saya ambil untuk area pengembangan adalah, pertama, harus ada kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas masuk, kemudian dibicarakan bersama dengan anak-anak. Setelah itu, yang saya buat tadi di proses pembelajaran adalah teknik stop atau mindfulness. Kemudian berikutnya adalah sesuai dengan metode pembelajaran
program based learning, Ya. yakni video inspiratif ditayangkan. Dari situ anak-anak bisa meneliti sesama tentang video itu, Ya. kemudian mereka mengambil maknanya dan mengidentifikasi sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Oke, baik Bapak Billy, terima kasih. Apa saja sumber daya atau dukungan yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan pengembangan Bapak? Sumber daya yang dibutuhkan adalah yang pertama alat tambahan. Ya. Alat tambahan di sini seperti satu video yang inspiratif, yang kedua LCD, kemudian lingkungan belajar yang inspiratif, Ya. memunculkan semangat kreatif dan inovasi dari anak-anak. Ya. Kemudian dukungan dari pihak lain, misalnya kolaborasi dengan teman-teman untuk men-sharing metode pembelajaran ataupun strategi pembelajaran. Karena saya sangat sadari bahwa berkat kolaborasi kita bisa menjalankan itu dengan baik. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Billy, terima kasih atas waktu dan refleksi Bapak hari ini. Saya sangat menghargai keterbukaan dan kerjasama Bapak. Saya yakin dengan rencana aksi yang kita buat, Bapak akan dapat mengembangkan diri lebih baik lagi. Mari kita jadwalkan pertemuan berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan Bapak. Apakah ada hal lain yang Bapak diskusikan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Ya, terima kasih banyak Pak Edu. Ya, harapan saya bahwa perlu kita kolaborasi atau dengan istilah sistem open class. Ya, apa tujuannya? Kita saling membagi praktek-praktek baik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan umumnya di sekolah kita, khususnya sekolah kita SMA Negeri 1 Langkermo. Begitu Pak Edu. Oke Bapak Billy, baiklah kalau begitu sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat bekerja dan semoga sukses dalam pengembangan diri Bapak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.